Amin. Yang bersuka kita mari lambaikan tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur saudara di hari ini, hari yang pertama di tahun 2023. Kita ada di rumah Tuhan, itu bukan suatu kebetulan. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Satu anugerah terindah, kita masih diberikan kesempatan untuk datang dan menyembah Tuhan. Mari bawa hidup kita bawa pujian kita. Semusim berlalu, Tuhan jaga, Tuhan pelihara saya dan saudara. Mari kita fokuskan hati kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Selagi dari awal katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama dengan iman katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Bawa puji dari awal kepada Tuhan kita. Jemaat yang ada di gereja untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari jangan iman katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali dengan iman percaya kita katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Haleluya, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, dengan iman kami bersyukur pada pagi hari ini. Jikalau kami mengingat Tuhan setahun kemarin, bagaimana penyertaan perlindungan Tuhan, bahkan kasih sayang Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas bumi, atas langit, bahkan atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jikalau tahun kemarin penyertaan sempurna, maka di tahun ini Tuhan, di hari pertama awal yang baru bagi hidup kami percaya dengan iman, kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat-mujizat luar biasa yang akan terjadi di tahun ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum itu Tuhan, kami melangkah, kami mau teguhkan iman kami dalam ibadah ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini, kuasa-Mu sempurna di tempat ini. Berikan kami kebebasan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan benar-benar menjadi ibadah yang luar biasa, yang hanya memuji dan meninggikan akan Tuhan. Inilah kami Tuhan, siaplah kami bersorak, memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, masih ikut berdiri Bapak Ibu? Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sambil duduk kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Dari awal katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak kami puji, sebab Kau yang layak dipuji. Haleluya. Katakan, kami mau bersorak, tinggikan nama. Mari dengan iman katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Dari awal sama-sama katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan, yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Sama-sama yang memang percaya, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan soraklah haleluya. Soraklah. Katakan
siapkan hati kita siapkan pendengaran kita akan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, hati sebagai hamba, telinga sebagai murid Tuhan. Mari taburi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan firman itu benar-benar hidup, berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, dan buah itu manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kau berfirman Tuhan. Haleluya. Katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau berfirman kan sembuhkanku, Kau bersabda kan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Selagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Selain iman percaya, Kau berfirman Kau sembuhkan, Kau bersabda kan selamatkanku Tuhan. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Selain iman percaya, kita katakan, Kau berfirman kan sembuhkan, Kau bersabda. Yes Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Bagimu Yesus, ku percaya. Sekali dengan iman percaya kita katakan, Kau berfirman. Harapannya saya persilakan. Haleluya. Kau selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari kau dengar, mari kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu diizinkan membawakan sabda kebenaran firman-Mu. Tahun ini adalah tahun baru, tahun berlipat ganda, tahun multiplikasi, tahun yang membawa kehidupan rezeki yang luar biasa. Dan kami percaya anak-anak Tuhan di tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom alaikum, selamat pagi. Hujan deras, hujan banyak rezeki, hujan hoki. Haleluya. Haleluya. Tema khotbah tahun baru ini, Haleluya. badai bergelora di tahun 2023. Badai bergelora itu jangan orang berpikir akan adanya hal negatif dan kita jangan pikirin negatifnya, kita pikirin positifnya. Amin. Karena di tahun 2023 ini badai gelombang bergelora itu artinya akan datang perlimpahan seperti badai layaknya, berlimpah-limpah. Dan saya sudah lihat itu dalam supernatural. Tahun 2023 ini luar biasa. Di luar orang boleh ngomong begini dan begitu, tapi kita anak Tuhan luar biasa. Yang penting kita tetap fokus, Haleluya. kita akurat, kita ikuti roh itu berkata, Amin. engkau tidak akan dikecewakan. Amin. Karena engkau adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Perhatikan, Pastor John semalam ada bicara dengan saya mengenai anak-anak. Anak-anak itu bayi yang baru lahir dari usia mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun itu anak balita. Anak balita itu dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kadang-kadang kita nggak tahu dia nangis kenapa gitu nangis. Nangis ya kita datang, kita bilangin suruh diam, makin kencang nangisnya. Ya, mamanya datang nangis, bapaknya datang makin kencang. Ya. Saudara kakak-kakaknya datang makin kencang sekali nangisnya. Sampai bingung nangisnya itu seperti minta tolong ya Pastor ya. Tolong saya, tolong. Seperti kayak disiksa gitu. Memang usia dari 1 sampai 5 tahun itu ya, anak-anak belum mengerti dia bilang apa. Tolonglah saya. Kan begitu Pastor ya? Ya. Tolong saya. Usia 5 sampai dengan 10 tahun ya, itu adalah masa-masa anak itu minta diajari. Tolong ajari saya. Anak-anak usia 5 sampai 10 tahun itu sangat sulit membedakan yang mana benar, yang mana tidak benar. Ya, kadang-kadang hal yang tidak benar dia lakukan. Tamu datang yang lebih tua tidak sapa, itu dari hal yang kecil saja. Ya kan, ada tamu lari-lari naik kursi, lompat-lompat naik meja, kan begitu. Ya, artinya 5 sampai 10 tahun itu anak-anak itu minta diajarin supaya kita didik, kita bimbing dia supaya dia mengerti. Ya, dari masa kecil kita minta tolong, mulai agak besar sedikit anak-anak kita didik dia agar dia mengerti. Supaya apa? Supaya kita hidupnya Tuhan. Supaya nanti pada
saat engkau menjadi dewasa, engkau mengerti apa itu arti kehidupan ini. Jangan sampai nyasar. Termasuk saya juga jujur aja ngomong. Ya, masa-masa kecil anak-anak saya juga kurang perhatian dari saya. Begitu saya sudah dalam Tuhan dan saya sadar waktu tidak bisa mundur. Jangan kita ulangi hal-hal yang sudah salah. Bukannya kita harus ke belakang lagi, gali kuburan lagi, ingat-ingat masa lalu ya. Masa lalu itu anggap sudah ditutup. Kita jalan bersama Tuhan ke depan. Kita didik, kita bimbing anak-anak kita di depan ini jauh lebih akurat, lebih baik. Dan besar harapan kami dan kita semua orang-orang tua yang ada di sini, anak-anak kita hidupnya itu jauh lebih baik dari kita. Haleluya. Amin. Perhatikan, di usia 10 sampai 17 tahun, di mana anak-anak masa-masa memasuki masa-masa remaja. Dari 5 sampai 10 itu belajar. Yang benar, yang sopan, yang tidak benar dihilangkan. Di umur 10 sampai 17, anak-anak itu sudah mengerti. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak lulus yang pertama 1 sampai 5, 5 sampai 10, yang 10 sampai 17 ini bahaya. Ada istilahnya broken home, kan begitu? Ya. Jadi anak kita kurang suka bikin jalan sendiri, di kamar suka sendiri, zamannya online, kita nggak tahu dia ngapain, kita hanya punya Tuhan. Kita berdoa karena kita baik-baik saja. Amin. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani-Mu. Jika Kau perlu, ada aku Tuhan. Jika Kau ingin aku menyampaikan sabda-Mu, aku ini orangnya Tuhan. Kau ingin aku pergi kemana aku melangkah, ini aku orangnya. Jika Kau butuh aku memberkati, pakailah tanganku, berkatilah, banyaklah memberi daripada menerima. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik banyak memberi daripada menerima. Amin. Artinya kita hidup diberkati. Ngerti kamu? Kita hidup, usaha kita diberkati. Jadi kita tidak perlu minta-minta. Karena anak Tuhan itu bukan minta-minta. Anak Tuhan itu memberi. Amin. Memberi itu tergantung. Memberi yang dari hati, apa kamu kasih uang parkir, kan gitu. Kalau uang parkir kan seadanya aja gitu kan. Sadar tidak sadar kita anak-anak Tuhan itu sering kasih ke Tuhan itu uang parkir. Ya, uang parkir ada 5.000, sekarang 10.000, Kadang 2.000. nah ada 2.000 5 lagi. Kadang-kadang pura-pura begitu, ada persembahan lewat ya pura-pura ngeliat ya begitu. Memang sih dalam hal memberi itu tidak bisa dipaksakan, sesuai dengan kapasitas. Kalau memang belum mampu, bilang sama Tuhan. Bukankah Tuhan datang untuk orang yang tidak mampu, supaya kau menjadi mampu, supaya kau menjadi akurat, engkau diberkati. Engkau tidak diberkati, kau minta berkat, pasti dapat berkat. Tidak ada jalan kau cari Tuhan, pasti ada jalan. Amin. Lihat anak-anak umur 10 sampai 17 tahun, masa-masa dia remaja menjelang dewasa, itu adalah kalau di sekolah itu namanya ulangan umum. Kalau ulangan umum itu lulus, ya dia 17 ke atas dia menjadi luar biasa. Jika dari 10 sampai 17 tahun dia tidak lulus, melainkan lolos dari pantauan kita, lolos dari pengajaran apa yang kita ajarkan kepada dia, ya, sehingga dia bergaul yang tidak jelas, teman-teman dunia maya, teman-teman sekolah, ya saya tidak bilang semua temannya jahat. Bukankah semua anak-anak itu dari latar belakang dari orang tua yang berbeda? Bukankah mereka mendidik anak-anaknya itu dengan cara yang berbeda? Kan begitu. Makanya firman Tuhan berkata, jika kau sudah menikah dan kau bersatu dengan istrimu, bukan 2 lagi, melainkan 2 menjadi satu, hendaklah kau tinggalkan ayah dan ibumu.
Artinya kau tinggalkan ayah dan ibumu, kau harus punya rumah. Kalau ngontrak gimana? Nggak benar. Mohon maaf, Pastor. Ini saya alami. Jadi begitu sudah menikah, tinggal di rumah orang tua, benar nggak? Nggak benar. Sudah menikah, ngontrak, nggak benar. Sudah menikah, kos, lebih parah lagi. Benar nggak? Artinya firman Tuhan tidak digenapi di dalam dirimu. Artinya ada yang salah. Saya belajar dengan guru saya. Saya menikah dengan istri saya. Saya waktu itu kalau nggak salah sudah punya anak satu ya Bang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan firman berkata, jika dua orang sudah menjadi satu, dia menikah menjadi suami istri, bukan dua tapi satu. Tuhan berkata, tinggalkan ayah dan ibu, mau tinggal kemana? Saya bilang, uang tinggal segini dalam hati gitu kan. Dan saya bicara sama guru saya. Guru saya bilang, bagi kamu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu pasti bela firman-Nya itu. Amin. Saya berdoa, guru saya ajarin saya masuk ke kamar, kuncilah pintu, matikan lampu, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Bapakmu yang tersembunyi itu akan datang, baik dia datang, baik dia berbicara, atau dia akan kasih penglihatan. Yang penting, pada saat kau mendapat sesuatu di dalam doamu, intinya kau percaya atau tidak. Kau percaya, kau hidupi, kau kejar apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, bahkan tidak pernah timbul di hatimu. Kejar itu, begitu datang dalam doa. Sampai waktu itu saya punya uang minum, ya, tapi saya lihat ada rumah di depan mata saya yang saya tinggal sekarang. Uang saya 100 juta aja nggak ada. Mungkin waktu itu berapa puluh juta dong. Tapi saya berjalan dengan Tuhan luar biasa. Saya datang lihatkan pertemuan perumahan di Sultan. Dari rumah ke rumah, kurang lebih 1 bulan lamanya. Rumah ke rumah menjual, tanya berapa, 10 juta, ya kan tawar 300. Andai kata dikasih pun duitnya nggak ada. 1 M, tawar-tawar 400, 500, sengaja biar nggak dikasih. Kalau dikasih kan pusing kepalanya. Betul nggak? Gimana caranya nih? Ya saya bilang nggak mungkin salah nih saya. Tuhan, saya minta dia kasih vision ke saya. Saya percaya di rumahnya Tuhan. Pasti ada di rumahnya, nggak mungkin nggak ada. Menurut anda kan tahu kan kalau wilayah Sunter Jakarta Utara berapa besar sih kompleknya? Kalau sebulan tiap hari putar habis ya? Habis. Saya tanya Tuhan, rumahnya mana Tuhan? Oh ada Tuhan ya. Apakah saya salah lihat doa saya ya? Kan gitu. Tuhan bilang nggak salah. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Amin, amin, amin. Amin. Sampailah saya si Satria Bajai tadi di satu rumah. Ada perempuan setengah bayar. Ngobrol. Rupanya perempuan ini lihat atas bawah ya. Rupanya dia itu pengamat ternyata. Ternyata dia keluarga atau mama. Dia itu adalah manajer marketing dari perusahaan, anak perusahaan Podomoro. Amin. Saya tahu kamu adalah pengantin baru. Ya, artinya dia tahu itu sedikit. Iya, cuma dia ngomong begitu kan? Dia tahu uang minim kan gitu. Cuma dia ngomongnya agak halus. Pengantin baru, tenang aja. Besok mampir ke kantor ya. Jam 10 pagi saya datang dulu sama istri saya. Datang dengan yakin sekali. Begitu masuk ke ruang marketingnya, dia kasih maketnya. Rumah-rumahan kecil itu maket. Tahu kan? Rumahnya persis yang saya lihat dalam supernatural. Amin. Dia buka press list ya. Tanda jadinya pas sama di kantong saya. Gak pakai kendor, langsung saya tancap gas, langsung saya kasih.
Dan saya tidak pernah mau berpikir, Tuhan, ini udah saya lihat dan ini udah saya bayar, sisanya lu yang nambahin. Itulah yang terjadi. Dan Tuhan luar biasanya apa? Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita berhutang. Malah Tuhan mengajarkan kita kalau bisa kita memberikan pinjaman. Tapi memberikan pinjaman itu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi isinya bukan ular, tapi harus Tuhan. Amin. Banyak tukang tipu datang seperti malaikat, padahal dia malaikat pencabut nyawa. Betul-betul. Tapi begitu didengar hamba Tuhan ini mau kasih pinjam uang, seperti saya ngomong begini, mulai ada bertangan, cara ngomongnya begini, begitu seperti, oke, lo pinjam berapa? Sekian. Jaminan gua kalau lu bayar pakai apa? Garis bawahi, sering kali orang lupa memberi tanpa ada jaminan. Cek, no, kertas tuh panjang lipat nanti urusan polisi. Tuh, saya punya rumahnya atas nama siapa? Harus akurat loh. Yang namanya ini kejadian saya loh. Sertifikat saya pegang aja, saya percaya aja. Asli sertifikatnya rumahnya tanpa saya lihat. Saya kasih 500 juta. Berdua sama sepupu saya. Saya 250, sepupu saya 250. Nggak taunya rumahnya tidak ada sertifikatnya, bohong. Terbang 500 juta. Ngerti? Surat datang kita mesti lihat isinya. Lokasi di mana. Datang lihat. Supaya perjanjian ini sah utang piutang secara hukum, bikin jual beli, tapi tidak jual beli, tapi dia boleh beli kembali, tulisannya begitu. Dan notaris pasang HT, bukan pinjam bukan loh, nggak boleh loh. Kalau kita pinjam jatuhnya bangkelap loh, bangkelap kita di penjara loh, kalau lapor polisi loh. Tapi jual beli dibunyikan, bunyinya apa? Boleh dibeli kembali, gitu tulisannya. Harganya juga tulis di situ. Jangan sampai yang kasih jaminan juga merasa dijebak, kan begitu. Ya kan? Nah, ini harus teliti kita dalam hal ini. Kadang kita main kasih aja, kemarin perlu sertifikat yang asli nih, asli ya udah gue transfer langsung jebret. Sampai sekarang ya udah kurang lebih 15 tahun lah ya, nggak tahu kemana orangnya. Masih 15 tahun, 15 juta lumayan ya. Nah itu jadikan pengalaman itu bukan kita lakukan kembali, tapi kan jadikan pelajaran agar kita tidak masuk ke lubangnya sama. Amin. Itu artinya kita memberi pinjaman. Kita tidak pinjam tapi kita memberi pinjaman. Itu artinya. Kadang-kadang kalau orang hamba Tuhan kalau ngomong begitu agak gimana ya? Aduh, beri pinjaman nih gimana nih gini ya kan? Dia takut salah ya kan? Dan ingat, Tuhan tidak mengizinkan kita kasih riba kan, betul? Iya. Tapi bunyikan, lu jual beli ini 1 miliar, nanti tebusnya, nanti lu belinya lagi di tahun sekian, harganya naik 10%, apa lu bukan riba, namanya keuntungan dagang. Orang dagang itu harus untung, kan gitu. Kalau nggak untung, ngapain dagang? Mendingan tidur aja di rumah. Tuh kan? Itu riba apa untung? Untung. Salah kita? Nggak salah. Benar kan? Itu loh, ingat ya. Jadi kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti padi, tapi isinya bukan ular. Banyak loh. Begini, tapi begini nggak mau. Nah ini masalah. Tuhan, kalau dia bilang Tuhan ini suami saya, tapi bilang bukan. Kenapa? Anakku nggak kayak gitu. Kenapa? Gue punya langit dan bumi, surga gue punya. Amin. Ya. Kalau lu anak gue, lu nggak akan minta-minta, lu bilang bikin malu gue aja lu. Benar? Kita punya anak yang natural aja, kalau minta-minta saya maki-maki mas saya. Kok bikin malu bapakmu saya bilang. Apa kurang ya gue kasih? Kan begitu. Itu bapaknya kelihatan. Ya. Kalau bapaknya nggak kelihatan, wah, tempeleng ini mukanya tuh. Benar ya? Kalau tempeleng miring masih mending.
rezekinya dipencet. Saya kasih tahu. Yang suka begini, perhatiin. Kayak nggak orang suka begini? Kenapa? Diakui, hidupi kemiskinan itu tiap hari. Begini, ya itu, bagi dong, bayarin dong, gini dong, gitu dong. Dia hidupi itu kemiskinan itu setiap hari. Bukan dia diberkati, hidupi itu diberkati, hidupi diberkatinya itu tidak dihidupi. Betul nggak? Saya udah bikin khotbah ngomongin mana-mana nih. Tahu kenapa? Itulah orang mulai hidupin roh. Amin. Pada saat kau berkata, roh itu datang. Dan dia, hamba Tuhan itu dipakai sama Roh Kudus. Pada saat kita berkata, kita tidak tahu apa harus kita katakan. Dia ungkapkan semua yang tersembunyi. Amin. Amin. Amin ya bro. Amin. Ngerti? Jangan belok ke kiri ke kanan. Kalau ngomong harus fokus. Lebih baik banyak mendengar daripada berbicara. Firman Tuhan. Ngerti? Pada saat orang berbicara kau dengarkan. Kau akan tahu isi hatinya. Siapa dia? Ngerti kan? Ulang apa Tuhan? Lihat buahnya. Amin. Bayar mahal kalau begini ada. Haleluya. Nggak bisa deh. Ya. Mari kita buka Kolose 18 sampai 25. Tahun baru ini, tahun 2023 ini tahun hebat. Orang mesti jadi luar biasa, diberkati berlimpah-limpah. Yang punya toko 1 punya toko 10, yang punya usaha 1 punya usaha 10, yang punya gereja 1 punya gereja di mana-mana. Amin. Diberkati. Amin. Amin. Mari kita baca sama-sama ayat yang 18. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Dah? Yuk kita baca. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sampai situ dulu sebentar. Saya jelaskan satu-satu kali. Pak ayatnya panjang, kalau saya ulang-ulang takutnya orang nangkepnya salah. Jadi istri-istri itu harus tunduk sama suami. Amin. Apapun keputusan suami, benar maupun salah, harus tunduk. Amin. Ngerti nggak? Istri boleh kasih masukan, tapi jangan ngelawan. Tidak ada firman Tuhan katakan lawanlah suami, kalau suami pergi salah, sikat dia. Tidak ada. Amin. Biarkan Tuhan yang memproses suamimu. Amin. Ya. Kita percaya kita punya Tuhan luar biasa. Amin. Mau nggak kerajaan surga itu terjadi dalam rumah tanggamu? Ya. Ini adalah letter hitam di atas putih ditulis di kitab suci kebenaran. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan tunduk istri harus jadi seperti binatang. Tidak. Apapun keputusan suami, rundingkan baik-baik. Amin. Ya, keputusannya tetap di tangan. Mengerti? Seringkali istri mentang-mentang punya usaha, suaminya hanya bantu istrinya, diperlakukan lebih dari pembantu. Ini terjadi, saya lihat sendiri loh. Lebih dari 20 tahun sama sekali tidak mampu di rumah. Saya sudah nasihatin istrinya, dia nasihatin saya kembali. Saya bilang dinasihatin lagi, saya bingung. Saya nasihatin dia, saya sebagai hamba Tuhan. Dia nasihatin saya kembali sebagai jemaat menasihati hamba Tuhan. Kalian apa keren? Keren. Makanya setiap tahun pinjam uang kontrakan sama saya. Tolong, dia bilang, Pastor, ini udah di WA sama yang punya kontrakan. Tanggal sekian gak bayar, harap angkat kaki dari rumah saya. Tiap tahun itu lagi, lu lagi. Itu kurang lebih 10 tahun. Ada 10 tahun, setiap tahun lu. Tapi saya itu orang baik, Pastor. Baik, tapi belum tentu benar loh. Ini baik dulu nih kita bicara. Orang baik belum tentu benar. Orang benar udah pasti baik. Amin. Baiknya gimana? Dia pinjam duit sama saya kasih tahu cara kembalinya. Baik kan? Baik. Tanpa dia bekerja. Cukup ikuti teladan dulu. Kau akan dapat uang bulanan. Keren ya? Dan uang itu bisa bayar cicilan.
dalam hati gua yang bodoh siapa, yang pintar siapa gitu loh. Yang kasih pinjam saya, yang ngajarin balikin juga saya juga gitu loh. Benar nggak? Tapi saya bertahan selama 10 tahun. Tapi Roh Kudus dari pagi datang. Pada saat dari malam saya jujur aja, saya agak letih dan saya tidak sanggup untuk bikin firman. Sudah Roh Kudus gua nggak kuat Tuhan. Tolong besok pagi bangun ajari saya. Baik, tidur aja. Di pagi saya sarapan, terus nanti saya tidur dan Roh Kudus ajari saya. Dan saya telepon orangnya yang setiap tahun itu pinjam uang. Semakin tahun saya perhatikan pinjamanmu semakin besar. Karena kebutuhan ekonomi kita setiap hari pun bertambah. Dikurangi nggak bisa, ditambah iya. Ya. Betul? Ya. Ya. Keluarlah sebuah angka. Dia sudah berdoa selama 6 bulan. Tuhan, kontrakan tahun 9 bulan lagi duit dari mana? Terus di bulan Januari ini dia harus bayar uang kuliah 30 juta. Dari mana Tuhan? Terus saya hubungi dia, ngobrol sama saya. Dari yang ngomong saya bilang, yang lagi ngomong sama lu, saya bilang, lu sekolah gak sih? Saya bilang, ya kan? Tiap tahun bukan kalau datang terus ke gua, aku bilang, pernah nggak gua nggak kasih minjem? Nggak pernah sih. Ya kan? Tapi kali ini gua ngajarin dulu, ini udah yang tahun ke-10 ya. Saya harap yang tidak ada tahun ke-11. Tahun ke-11 lu sudah punya rumah sendiri ya. Ya. Lu masih tidak mau berubah ya, gua penjarain mau lu. Nggak main-main loh Mas ya. Ya kan? Sabar sih sabar, sister, pastor. Ya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, kalau digigit terus ya kan, kita sabar ada batasnya, betul? Ya. Karena saya bukan Tuhan, betul? Ya, Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya. Tuhan aja bisa marah ya kan? Betul. Orang saya bilang, iya. Akhirnya dia dengerin firman Tuhan dari pagi, dia nangis. Dan dia bilang, ya aku mau kembali ikut jalan Tuhan itu. Ingat ya, pada saat sekarang saya lagi bicara denganmu, artinya Tuhan bersama. Amin. Kau berjanji dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kau ingkari janjimu. Kau lihat malah petaka akan datang kepada kehidupanmu. Lihat nanti kalau kau ingkar janji. Jadi gimana? Ikuti teladanku, selalu begitu. Balik apa kan? Ya. Diajarin suruh ikut lagi. Ya kan, cara dia suruh ikut. Buntut aja pasti dapat duit. Buntutin aja, ikut, dia pasti dapat duit. Pasti dapat. Mana ada hamba Tuhan ngajarin begitu, bisa khotbah di mimbar, habis itu turun dan ikutin gua, dapat itu? Gak ada. Cuma yang ini beda nih, satu ngomong. Amin. Ya. Haleluya. Jadi kita berdoa ya. Bukan maksud kekuatan karena saya, tapi saya di sini sharing firman Tuhan biar semua yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Janganlah kau mencari pinjaman kemana-mana. Ya. Karena itu bukan firman. Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Karena kita diberkati. Amin. Percayalah. Kalau dihidupi firman Tuhan itu, engkau tidak akan mengasihi. Yes. Amin. Amin. Pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Saya tambahkan di dalam Tuhan. Oke? Amin. Artinya laki-laki yang sudah di dalam Tuhan, istri-istri sudah di dalam Tuhan, Amin. tunduklah kepadanya. Kalau tidak dari Tuhan, salah sendiri. Kenapa lu kau campur? Amin. Benar nggak? Ya. Janganlah kau menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Ya. Ya. Namanya kawin Campur. nasi campur kawin campur ya. Ngerti kan? Ya. Dengerin. Walaupun keputusan suamimu tidak menyenangkan hatimu, biarkan firman Tuhan itu bekerja. Ya. Amin. Keputusan suamimu menurutmu salah, ikuti aja. Tuhan pasti akan bela firman-Nya. Tak mungkin enggak. Ya. Benar ya? Ya. Pada saat kesalahan itu terjadi, Tuhan akan bela firman-Nya.
Amin. Kesalahan ini perbaiki. Iya benar. Amin. Suaminya yang tadi selalu Tuhan Tuhan. Oh gini salah, ayo. Jadi benar. Amin. Ya. Amin. Nomor 2, perhatikan baca firman-Nya. Hai anak-anak, Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sebentar. Hai suami-suami. Suami dulu dong. Oh, suami dulu ya. Cepat amat itu, udah mau amin aja nih. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku berlaku kasar kasar terhadap terhadap istri. Ya. Amin. Amin. Kalau suami pada umumnya laki itu egonya Tinggi. ingat cerita Adam dan Hawa. Ya. Yang ngasih makan itu si Hawa. Betul. Buah itu. Begitu Tuhan datang, Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan buah itu? Perempuan yang kau ciptakan itu yang memberiku makan. Artinya apa? Nyalain orang, ego. Laki-laki tidak bertanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Yang dengar firman siapa? Ada. Betul nggak? Ya. Kenapa dia nyuruh istrinya? Hmm. Benar, secara logika istrinya nggak salah loh. Ya, betul. Benar nggak salah? Laki-laki tidak bertanggung jawab yang pertama, apalagi sekian miliar ya. Betul nggak? Ya. Jadi kalau laki-laki tidak bertanggung jawab itu sudah patronnya, cetakannya, originalnya yang pertama begitu, yang sekian miliar begitu. Ngerti? Ya. Artinya laki-laki ego tinggi kadang suka bikin kasar sama istri. Ya. Ya. Kadang-kadang istri itu diperlakukan seperti laki, main pukul hantam aja begitu kan? Ya. Salah lo, Tuhan marah lo. Amin. Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Sendiri. Amin. Ya. Apakah kau pukul dirimu sendiri? Pukul diri kan nggak mungkin. Hmm. Kau pukul istrimu sama yang kau memukul dirimu sendiri. Bukankah dua menjadi satu? Amin. Ya. Amin. Kalau satu itu tidak lulus, yang dua pasti tidak lulus. Betul. Kenapa? Yang pertama terjadi cekcok, kedua pasti berantem. Hmm. Kenapa? Itu firman itu tidak mungkin salah. Ya. Ya. Kenapa dibikin istri dulu? Karena istri banyak mulut. Betul nggak? Ya. Marah nggak suaminya? Marah. Diam. Berantem. Dipukul. Makanya sekarang tadi berkati. Ya. Ya. Ngerti? Ya. Ini masih bujangan, dengar nih. Belajar nih manggal. Ya, itu terjadi makanya tidak diberkati. Udah heran nggak bisa di rumah pastor. Kontrak terus tiap tahun. Gua masih sabar loh, 10 tahun loh. Mau gua kenalin nggak pastor? Orangnya ketawa orangnya gitu terus gitu loh. Ntar MC. Gak apa-apa, dia nggak akan mempengaruhi Anda. Dia hanya mempengaruhi saya. Karena saya siap dipengaruhi, amin. Karena Tuhan saya itu yang tidak bisa dipengaruhi itu ada di dalam saya, otomatis berkat di dalam saya itu tidak pernah kering. Amin. Seperti lautan, bukan sungai lagi, yang tidak pernah berhenti, airnya itu mengalir. Amin. Ya. Sekali datang itu seperti ombak, blak, banyak. Haleluya. Artinya kau diberkati berlimpah-limpah, amin. Amin. Berkatakan positif itu siapa nama? Amin. Percayalah, perkataanmu adalah doamu, mulutmu adalah harimaumu. Jika kau berkata benar, maka hidupmu benar. Karena kau berkata, firman Tuhan berkata di Amsal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka mengemakan, dia akan makan buahnya. Engkau berkata baik, benar, dan engkau pasti berkati. Amin. Amin. Kalau mau ngomongin kau deh, salah sendiri lah. Betul. Bentar ya. Kita lihat ayat yang ketiga, 20. Baca anak-anak. Ayat berapa? Ayat tadi, kan 25 kan? Hai Ayat 20. anak-anak, orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Hai anak-anak, baca itu. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak apa nih?
dalam Tuhan itu sudah pasti anak-anak rohani. Amin. Artinya ada bapak rohani, ada ibu rohani. Jadi kita harus taat. Ngerti sayang? Kalau bapaknya hamba Tuhan, anaknya harus taat. Bapaknya bilang jangan, anaknya harus taat. Bapaknya suruh ke sini, ikut aja, manut aja, seperti Abraham. Manut sama Tuhan. Tuhan datang bukan seperti bayang-bayang, Tuhan masuk ke tubuh manusia. Karena Tuhan itu butuh manusia, butuh menyampaikan firman. Makanya Tuhan butuh hamba Tuhan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Ngerti? Jadi anak-anak itu harus nurut sama bapaknya, sama ibu rohaninya. Bapakku Tuhan Yesus, betul bapakmu Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus itu hidup di dalammu? Belum tentu. Kau berdoa begini dan begitu, menyembah begini dan begitu, tapi kalau di dalammu itu hanya kau rasa-rasa seperti ada Tuhan, tidak mungkin kau tidak taat kepada orang tua rohanimu. Betul? Ya. Kalau kau taat kepada orang tua rohanimu, bapak rohani, bapak natural juga saya. Kebetulan saya punya double job, ya, double profesi. Artinya kita harus taat dan jangan tentang, jangan lawan. Supaya apa? Engkau diberkati. Supaya apa? Bahagia engkau hidupmu. Bahagia itu berbicara apa? Engkau diberkati. Perhatikan. Nanti ayatnya sampai situ. Saya belum dulu tadi udah nyolong soal aja. Engkau sudah pasti kalau kau taat kepada orang tua rohani, engkau pasti diberkati. Haleluya. Dengan orang tua rohani pun ngomong kasar jadinya. Kamu naik gunung, ya kamu lompat dari gunung itu. Ikut aja, lompat aja. Ingat, itu tentang Abraham. Tuhan datang sama Abraham. Abraham, besok pagi bawa Ishak ke gunung. Persembahkan dia dulu. Amin. Apakah Abraham tawar-tawar? Enggak tuh. Iya aja Abraham. Padahal itu adalah anak perjanjian, anak kesayangan. Disuruh korbankan, disuruh potong. Iya aja dia. Iya. Makanya lihat Abraham. Sampai sekarang kita kenang dan kita belajar dari Abraham. Ya. Disuruh potong anaknya di Black aja. Datang ke Abraham, bro jangan lu potong gitu. Tuhan bilang Tuhan udah ujimu, dia bilang enggak. Engkau adalah hamba Tuhan yang taat. Baru datang Tuhan. Oh bro pada, bro, luar biasa lu bro ya. Udah taat ya, ya udah buka tadi ya. Tuh, coba ganti sembelih. Karena firman sudah dilepaskan harus ada korban. Amin. Karena firman dilepaskan harus terjadi. Yes. Haleluya. Ya. Tidak bilang, oh ya ini Ishak gak jadi, korban gak ada. Tunda minggu depan. Gak ada. Ya. Langsung hari itu sikat tuh, bakar langsung. Tuhan berkenan. Tuhan bilang apa? Aku berkati Abraham, keturunan seperti bintang-bintang di langit. Engkau akan menduduki kota-kota musuhmu. Kau akan mendapat berkat dan engkau tidak memiliki teman. Maka engkau diberkati, bangsa-bangsa yang memberkatimu. Amin. 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 Jadi Tuhan lihat tuh. Iya. Sampai hari ini Tuhan digenapi. Amin. Gerti? Haleluya. Ajarin tapi siap. Nama itu. Iya. Bagaimana jadi orang? Buka toko dulu, paling gampang. Beli panci, beli ini. Saya bilang nih orang ngawur apa malu. Mau buka restoran beli panci dulu, beli apa sih? Restorannya belum ada lagi. Dia bilang, udah bener saya bilang. Saya kasihan sama dia kalau saya bilang nggak bener kan? Tapi kurang tepat, ya kan? Jadi gimana? Harus ada pembeli dulu. Ya. Amin. Amin. Baru lu punya modal. Iya. Memang Tuhan ngajarin lu bikin bank? Enggak. Enggak kan? Artinya lu harus punya modal dulu. Dari mana? Cari pembeli. Begitu ada pembeli, ada untung nggak? Ada. Lu beli kata Paci. Ngerti? Makanya kalau firman Tuhan itu jangan dibolak-balik. Iya. Kalau pertama istri, yang kedua suami, ketiga anak. Ngerti? Ya. Lanjutkan. Ayo firman yang tadi.
Banyak firman ini. Ayat 21. Hmm. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, inilah kenapa yang tegur bapak-bapak, ada bapak-bapak dasarnya egois dan orang yang keras. Laki-laki itu suka ringan tangan. Amin. Jadi akhirnya bapak-bapak itu ditegur juga sama Tuhan. Dengan kelakuanmu, cara didikmu seperti itu, kau melukai hati-hati anakmu. Ya. Anakmu menyimpan dendam Iya. dan dia ingin fish untuk bapaknya. Bahkan dia ujuk, dia itu pengen banget jadi bapak, pengen banget cari bapak yang lain. Padahal Tuhan bilang, bukankah dua menjadi satu kau menjadi lahir, mana bisa kau ganti bapak? Kalau bisa ganti bapak, kamu masuk lagi ke dalam ibumu. Enggak. Terus kau minta sama Tuhan, aku mau lahir di sini, lahir di sana aja, bisa kau gitu? Nggak bisa. Kalau bapak yang itu, ya udah itu aja. Ganti bapak bisa, nggak bisa sampai kapan pun bekas bapak tidak ada, bekas anak pun tidak ada. Bapak-bapak ditegur sama Tuhan. Artinya bapak juga punya salah ya. Amin. Bapak itu masih manusia ya sayang. Kadang-kadang Tuhan itu juga ada di dalam bapak. Kadang-kadang Tuhan tidak mau bicara, diam aja karena kita berbuat salah. Itu yang saya perhatikan sifat Tuhan. Pada saat saya berbuat salah di dia, saya datang minta ampun, saya minta bicara lagi, dia baru bicara lagi. Karena Tuhan itu setia dan adil. Pada siapa yang datang kepadanya mengaku dosa, amin. Dia akan mengampuni dosa. Amin. Amin. Jadi anak-anaknya sudah mengerti bapaknya begitu, ya. Janganlah kau ganti bapak, janganlah kau sakit hati. Ingat pasal yang sebelumnya. Taat dan hormat. Kalau kau taat dan hormat, kau lihat kau menjadi anak yang luar biasa, menjadi kepala bukan ekor. Amin. Kita baca ayat selanjutnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin. Amin. Kau lihat hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Artinya hamba-hamba ini bisa anak Tuhan, bisa juga pelayan-pelayan Tuhan, ada pemimpinnya. Amin. Dan di dalam Tuhan itu artinya orang tua rohani. Artinya harus taat. Suruh nyanyi satu harian 24 jam, nyanyi aja terus di gereja 24 jam, biarin aja. Benar nggak? Disuruh puasa 3 malam, jangan makan, jangan minum, jangan tidur, ikuti aja. Amin. Benar nggak? Tuhan aja suruh Musa puasa 40 hari 40 malam, berani dia ngoceh, ya kan, dipecat langsung gitu. Ya? Artinya kalau orang tua rohani suruh apa, ikuti, taati. Kamu lihat, Abraham itu pertama taat, kedua dia hormat. Lihat Abraham apa yang terjadi. Keturunan dari bintang-bintang loh, keturunan raja-raja loh, keturunan nabi-nabi loh. Amin. Amin. Dan namanya itu tertulis dan terukir di hati kita bahwa kita ini adalah Bani Abraham. Haleluya. Amin. Tuhan datang cari benihnya loh. Amin. Mana benih Abraham? Oh, pastor ini benih Abraham. Amin. Sampai kapanpun harus bela, sampai kapanpun Tuhan bela. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ku tetap Yesus Tuhan. Lagunya lupa. Nah, kalau kita benih, Tuhan pasti akan cari benih itu. Amin. Tuhan tidak akan pernah tidak cari benihnya. Benih siapa? Benih Abraham. Karena benih Abraham itu adalah bintang-bintang. Kalau benih Hagar itu pasti ya. Benih keturunan itu tebu. Ngerti? Anak Abraham itu ada 3. 1 bintang, 1 pasir, 1 debu. Yang debu dan pasir buat yang lain. Kita yang bintang, karena kita adalah benih. Amin. Brenda, Beverly, benih. Ngerti ya? Benih Abraham ya. Amin.
Kita baca ayat selanjutnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengerti nggak? Kau lakukanlah seperti itu, seperti engkau memperlakukan Tuhan. Ya. Siapa yang diperlakukan seperti itu? Orang tua rohanimu. Ya. Ngerti? Ya. Karena di dalam orang tua rohanimu itu Tuhan isinya. Ya. Amin. Walaupun daging dia yang bicara, biarkanlah Tuhan yang berusaha sama dia. Ya. Ngerti? Hormat bukan gimana loh. Taat itu taat loh. Taat bukan takut loh. Ya. Baca tulisannya. Taat itu nurut. Takut itu gemeteran loh. Ngerti? Ikutin. Michael, jalan kaki 2 kilo. Siap, Father. Father, bukan mau bikin jalan sendiri. Tuhan bilang apa? 2 kilo ya? Ambil 2 kilo lagi. Siap, Father. Ngerti? Ya. Father belum ditampar pipi kiri nih. Kasih pipi kanan. Ya. Ngerti? Ya. Itu firman kan? Benar. Jangan bisa kilo, lapor sama Father. Jangan 2 kilo lagi sama dia. Padahal kamu gak suka sama orang itu. Kamu benci sama orang itu. Enggak. Tapi ada bapakmu yang suruh. Kamu yuk kita jalan lagi 1 kilo lagi. Ngerti? Baca ayat selanjutnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Amin. Lihat tuh. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu bagimu sebagian upah. Artinya engkau sudah mempunyai bagian-bagian sendiri. Ya. Pada saat kau taat, bagianmu itu Tuhan berkati. Amin. Keinginanmu Tuhan penuhi. Cita-citamu, mimpimu menjadi kenyataan. Terjadilah bumi ini seperti di surga di dalam kehidupanmu. Karena semua yang kau inginkan terjadi. Haleluya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita bisa jadi anak, kita bisa jadi hamba. Pada saat kita jadi hamba, kita sedang melayani. Pada saat kita jadi anak, kita anak Tuhan. Kita tidak sedang melayani, kita duduk dengar Bapak rohani kita, Ibu rohani kita bicara, kita anak. Pada saat kita melayani, kita hamba. Amin. Ya. Amin. Ayat selanjutnya ada ya. Barang siapa berbuat kesalahan, Ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Dengar nggak? Barang siapa yang membuat kesalahan, artinya di sini Bapak Ibu rohani pun bisa berbuat salah. Ya. Ya. Karena dia masih lagi dan dia masih diproses. Bahkan anak-anak pun bisa berbuat salah. Dan semua itu ada bagian-bagiannya. Dan Tuhan tidak pandang bulu, salah, hantam romo. Ya. Ngerti? Ya. Ya. Ayat berapa ya? Ayat berapa? Ayat terakhir. Itulah artinya semua firman Tuhan ini. Masih ada ya? Sebentar ya. Banyak sih. Ini sudah. Kita sudah aja firman Tuhan ini. Kalau saya khotbah lagi mungkin bisa 1 jam setengah lagi, 2 jam lagi. Jadi kita buka Mazmur ya. Ini adalah ayat penutup. Mazmur 23 ayat pertama sampai 6. Amin. Kita baca ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di King James-nya, Tuhan adalah gembalaku, yang lain tidak aku inginkan. Ya. Artinya selain Tuhan aku tidak mau. Cuma Tuhanlah satu-satunya Amin. harapanku. Cuma Tuhan satu-satunya adalah hidupku. Amin. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena kita membawa Kristus nama Dia kemana-mana, kita menjadi orang benar. Ya. Dan Tuhan selalu membimbing kita. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, perhatikan,
Yang menurut jalan oleh namanya. Dan ayat keempat dia berbicara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya dari 3 ya, kita membawa nama dia. Seterusnya kita masuk ke lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berbicara tentang dunia kekelaman, bahkan kau nyawamu ada di ujung tanduk, janganlah kau takut. Ya. Bahkan kau terancam ingin dibunuh orang, janganlah takut kalau Tuhan bersamamu. Siapa lawanmu? Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Ya, Haleluya. 2:3 ini memang harus luar biasa. Dan perhatikan, haleluya. Maut yang ingin mengancam dan membunuhmu begini dan begitu, ya. Tuhan halau semuanya. Ya. Ya, dengan gadanya, dengan tongkatnya, betul? Dia itu Tuhan. Amin. Perlihatkan kuasanya. Kau sudah akurat, kau di dalam Tuhan, kau bersama Tuhan. Lihat kuasa Tuhan bekerja. Mereka, kau tanya duduk santai-santai aja, mereka semua dibasmi sama Tuhan. Amin. Amin. Serem loh. Orang yang coba-coba mencelakakan saya perhatiin, cuma saya nggak mau cerita banyak. Hidupnya itu mengenaskan loh hatinya, Ya. mengenaskan, menyeramkan. Coba-coba mencelakai saya, ngatain saya terus, saya nggak pernah marah. Tiba-tiba serem lagi. Ya, ayat penutup kita baca Mazmur 105 ayat 12. Ini penting, garis bawahi. Jangan mengusik orang-orang yang kururapi, Dan jangan berbuat jahat pada nabi Daud. yang berbicara di mimbar ini bukan orang sembarangan. Ya. Orang sembarangan tidak mungkin bisa bicara di mimbar. Betul. Pasti dia itu diurapi Tuhan. Amin. Orang ini sering bernubuat. Bukankah Nabi sering bernubuat? Ya. Perhatikan, nubuat-nubuatan saya satu demi satu itu digenapi. Iya. Ya, artinya hati-hati dengan orang seperti itu. Amin. Karena orang seperti itu adalah orang yang Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.